Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan proses fiksasi di pasca tanning. Nah, tentu rekan-rekan yang biasa untuk mengolah kulit udah tahu tahapan proses atau 4 tahapan proses besar di pengolahan kulit. Yang pertama itu BHO atau Beam House Operation. Di situ ada proses penggilingan bulu. Yang kedua ada tanning atau penyamaan itu sendiri. Yang ketiga pasca tanning, biasanya untuk menentukan karakter dari kulit. Yang keempat itu finishing, atau ada yang bilang pengecatan. Nah, dari sini apa sih yang sebenarnya terjadi saat proses fiksasi di pasca tanning? Kenapa ditambahkan dengan asam? Biasanya itu yang digunakan asam formiat atau HCOOH. Kalau ditanya proses fiksasi gunanya apa, banyak yang menjawab cuman untuk mengikat bahan-bahan retan 2 atau untuk menguatkan ikatan, tapi tidak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa sih harus ditambah asam formiat. Untuk mengetahui lebih detail proses fiksasi, kita harus tahu dulu karakter dari protein. Secara sederhana, protein dapat ditulis seperti ini. Protein mempunyai 2 gugus, itu gugus amina dan gugus karboksilat, Na2 dan COOH. Salah satu karakter protein ini dia mempunyai sifat amfoterik. Dia bisa bermuatan positif atau dia bisa bermuatan negatif. Saat kapan dia bermuatan positif atau saat kapan dia bermuatan negatif tergantung bahan yang ditambahkan. Protein akan bermuatan positif saat dia ditambah asam. Kita tulis ditambah asam dengan penambahan H+, maka H+ ini akan masuk ke sini, Na2. Jadi protein akan ditulis seperti ini. Ada yang menulis seperti ini, atau dia ditulis seperti ini. Tapi intinya yang bermuatan positif itu di gugus Na3-nya. Nah, bagaimana kalau dia bermuatan negatif? Kalau protein bermuatan negatif, protein akan bermuatan negatif saat dia ditambah basa. Maka akan ditulis seperti ini. H yang ada di sini akan berikatan dengan OH- membentuk H2O. Protein akan mempunyai muatan positif saat dia ditambah asam, karena H+ akan masuk di Na3, di gugus aminanya. Sedangkan protein akan bermuatan negatif saat dia ditambah dengan basa, yang bermuatan negatif ada di karboksilat. Sekarang kita ke bahan retan 2. Bahan-bahan retan 2 mempunyai muatan anionik, misalkan fat liquor yang disulfatasi.
dapat ditulis secara sederhana seperti ini. Kalau di breakdown itu kenapa dia bermuatan negatif? Karena nanti Na-nya ini akan lepas. Nah, dari sini rekan-rekan sudah bisa menerka anionik dengan tadi protein yang saat ditambah asam. Nah, dapat disimpulkan atau dapat ditulis reaksinya seperti ini. Protein belum bermuatan ditambah dengan bahan retan 2 anionik dalam suasana asam atau ditambah asam formiat, maka ion H+ nya ini akan masuk ke sini. Hasilnya ditulis seperti ini, rekan-rekan. Plus jadi bahan-bahan anionik akan berikatan di gugus NH3-nya. Nah, itulah rekan-rekan sebenarnya kenapa proses fiksasi ditambahkan asam bisa mengikat bahan-bahan retan 2 ke protein. Nah, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.